Showiness, Wibu Happiness, gimana nih kabar kalian? Ya balik lagi sama gue Wibu yang bangga jadi Wibu ini di segmen Rangkum Cerita. Dan ya ini sesuai requestan lu pada gitu kan yang di kolom komen. Bang lanjut bang lanjut rangkuman Tsukimichi. Jadi ya udahlah gue lanjutin ya nih ya. Rangkuman Tsukimichi dari chapter 302. Tapi ya sebelum ke pembahasannya gue mau kasih tahu dulu nih. Lo bisa gabung ke membership Warga Isekai kalau pengen nikmatin konten storytelling dari cerita original buatan gue kayak Isekai no Shiroi Ansatsu Sagoji sama Ninaru, The Zero Esper dan High School DxD Phantom Ballet. Yang kalau lu belum nonton, lu bisa nonton dulu kocok secara gratis. Link playlistnya gue taruh di deskripsi. Dan kalau lu pengen dengerin lanjutan dari storytelling itu, ya kan, lu bisa gabung ke membership Warga Isekai. Atau ya, kalau lu pengen sekedar mendukung gue sebagai content creator, ya lu bisa lah gabung ke membership Warga Isekai. Nah, sebelum ke ceritanya, gue mau kasih tahu juga nih ya, kalau playlist dari rangkuman WN Tsukimichi itu udah ada dari kapan tahu. Jadi ya kalau lu mau dengerin storytelling dari rangkuman Tsukimichi ini dari awal ya kan, lu bisa cek ke playlist. Di situ udah ada playlist yang gue bikin soal rangkuman web novel Tsukigami Chibiku Isekai Doujou. Nah, cerita kali ini itu dibuka dengan Cyrus yang ketemu sama bapaknya Izumo tuh yang bernama Marito. Dan ya Marito di situ bonyok lah abis gelut sama Izumo. Yang awalnya alasan Marito sih karena Izumo berkhianat. Tapi itu hanya suatu tipu-tipu. Karena ya alasan aslinya ya Marito itu iri sama anaknya sendiri yang udah jadi lebih kuat dan berguna ketimbang Marito gitu loh. Dan Cyrus tahu itu, makanya ya Cyrus ngasih perintah ya nggak usah macem-macem lah sama Izumo kalau nggak pengen Makoto turun tangan. Yang harusnya semua orang di Laurel itu udah pada tahu seberapa kuat Makoto setelah melihat pertarungan Makoto melawan Haruka. Tapi ya Cyrus juga sadar kalau pertanyaan Marito soal Izumo yang berkhianat ya itu emang bener. Maksudnya ya dari Cyrus ya, Izumo berkhianat dari Cyrus. Walaupun ya belum tahu alasan pasti kenapa Izumo melakukan itu. Yang jelas, pertama, klan Isukabe, klannya Izumo, itu kan ada di Naoi, ibu kota Laurel Union. Bukan di Kanaoi tempatnya si Iroha. Tapi sekarang kan Izumo bekerja di Kanaoi dan iya jadi suaminya Iroha. Kedua, waktu malam penyerangan Haruka, Izumo kan harusnya ada di Naoi tuh dan ya membantu orang-orang Naoi. Tapi kenapa Izumo ada di Kanaoi nolong Iroha dan mengabaikan tugasnya sebagai calon kepala klan Isukabe selanjutnya? Yang konteksnya di sini Izumo itu punya banyak tunangan ya, nggak cuma Iroha doang. Izumo itu punya indikasi kalau dia bisa ngeharem di Laurel Union. Tapi Izumo lebih memilih Iroha. Nah, di situ Cyrus yakin kalau Kuzunoha pasti terlibat, tapi ya di mata dia aneh aja gitu karena ya Iroha cuma salah satu dari sekian banyak tunangan Izumo gitu kan, dan Izumo lebih memilih Iroha yang padahal ya mereka berdua itu belum pernah ketemu gitu. Dan ya Cyrus yang nggak percaya sama cinta ya malah ketawa kenceng banget di situ dan berpikir ya itu semua kayak drama-drama yang sering dia lihat dan ya drama yang disukai sama Chia gitu, pendeta dari Laurel Union. Nah, selain masalah Izumo, Cyrus seneng nih Makoto bisa menyelesaikan masalah di labirin. Dan di sini kita tahu jadinya kalau Makoto itu udah memanipulasi berbagai informasi di Laurel Union. Pertama, Makoto nggak ngasih tahu detail soal apa yang terjadi di labirin. Makoto ya juga nggak ngasih tahu soal Douma yang udah mati di tangan Sofia dan bakal terlahir kembali. Terus Makoto juga nggak ngasih tahu soal keberadaannya Futsu. Jadi ya Cyrus nggak tahu tuh soal itu. Makanya ya dia seneng aja sama pencapaian Kuzunoha di Laurel Union yang ya juga udah menyelamatkan Laurel dari Haruka. Bahkan ya Cyrus bakal ngasih apa aja ke Makoto gitu, termasuk dirinya sendiri kalau Makoto minta. Tapi ada satu hal yang Cyrus nggak expect gitu kan, nggak menduga gitu, yaitu keterlibatan Kuzunoha yang dimana ngebuat petualang asal pada aktif lagi, terutama Rokuya dan Asnoval. Dan iya sekarang semua kerajaan kan udah bergantung ke Kuzunoha nih, kecuali Aion. Jadi ya menurut Cyrus tinggal tunggu waktu aja lah sampai Aion juga jatuh ke tangan Kuzunoha. Nah, di lain tempat para petualang asal itu pada kumpul tuh, yang dimana di situ ada Ginebia dan Hakumokuren yang bakal pergi ke Shige, yang alasannya lu tau lah, Kuzunoha dan juga ya Makoto. Lu inget kan di video kemarin gue bilang Makoto itu digodain sama para betina pas acara cosplay. Nah, Ginebia sama Haku itu adalah salah satu betina yang godain Makoto. Dan ya cuma Ginebia sama Haku doang sih yang bakal pergi ke Shige. Sedangkan yang lainnya kayak Asnoval, Rokuya, dan Takane itu tetap bakal tinggal di Laurel atau lebih tepatnya
di labirin Yasokatsui yang udah beroperasi secara normal lagi. Dan 1 bulan dari sekarang Doma juga bakal netes gitu kan, yang ya kalau kata Ginebia, kasih aja Doma Chibi ke Kuzunoha, mereka pasti bisa ngurus Doma yang buset dah, ini mulut enteng banget ya ngomongnya ya, suruh ngurus naga bocil anjir. Habis itu cerita berganti ke Makoto yang baru datang nih ke Asora yang disambut sama Tamaki, dan habis itu beberapa bawahan Makoto melaporkan beberapa kejadian yang terjadi belakangan ini. Yang pertama, Tamaki ngelaporin soal Sea dan beberapa Onifores lain yang ya rasnya kayak Aqua dan Eris tuh kalau Onifores. Nah, waktu mereka dibawa ke Asora dari Laurel ya kan, mereka itu hampir terkena charm Tomoki yang ya udah disembuhin sih sama Tamaki gitu kan. Terus Tamaki juga ngasih tahu charm Tomoki bukanlah kekuatan hipnotis, melainkan penyakit, yang dimana jika orang terkena charm Tomoki itu bakal ada tumor di hati mereka, dan ya disitulah pengaruh hipnotisnya gitu. Di situ yang membuat mereka jadi tertarik dengan Tomoki. Bahkan ya Tamaki itu sampai nunjukin gitu kan bentuk tumornya itu kayak apa, yang mana itu ya bentuk asli dari charm Tomoki. Dan wah, itu bikin Makoto, terus Tamaki dan beberapa orang lain yang ngeliat itu tumor dari charmnya Tomoki pada jijik semua. Abis itu Shiki ngasih laporan pelatihan murid-murid Makoto kan, yang udah pada berkembang dengan metode pelatihan yang cukup ekstrim di Kaleneon. Dan ya lu tau lah pelatihan yang dikasih sama Shiki seperti apa di Kaleneon gitu kan. Udah cuacanya ekstrim, lawannya monster-monster yang ya cukup kuat gitu kan, atau mungkin ada monster mutan juga di situ. Nah, habis itu Tomoe ngasih makanan khas Laurel Union tuh yang bisa dibilang ya kayak makanan khas Jepang gitu. Dan ya Mio nuangin minum tuh buat Makoto sambil ya mereka basa-basi sedikit. Dan Makoto nyuruh Mio buat nanti datang nih ke kamarnya, yang bikin ya mukanya Mio merah banget tuh di situ. Dan Mio tambah kaget waktu Makoto bilang dia pengen menghabiskan 1 malam bersama Mio. Aduh, bisa banget nih ya si muka standar. Dan habis itu ya Makoto cabut tuh, diikutin sama Mio yang langsung ngerangkul tangannya Makoto dengan malu-malu. Dan Makoto minta maaf karena Mio udah menunggu lama gitu kan. Dan pas mereka sampai kamar, Mio nggak langsung disikat nih sama Makoto. Wah, Makoto main alus dulu ya kan. Mereka ngobrol-ngobrol santai buat mencairkan suasana yang cukup kaku gitu kan. Nah, pas suasana udah cair, yo, barulah dimulai gitu. Makoto meluk Mio kan sambil bilang kalau dia suka sama Mio dan Tomoe. Dan mereka adalah orang paling berharga di isekai bagi Makoto. Dan Mio bilang dia bakal ngelakuin apa aja buat Makoto. Dan ya abis itu terjadilah cinta 1 malam. Oh, indahnya cinta 1 malam buatku melayang. Iya, lo tau lah maksudnya ya. Mereka pok-pok coy nih sampai pagi gitu kan. Dan pas Makoto tidur bentaran gitu kan, Mio udah gak ada nih di kamarnya. Dan ya dia lagi masak karena ada baunya gitu loh. Nah, Makoto di situ kan masih telenji nih, nggak pakai baju gitu kan. Tiba-tiba Tomoe masuk dan Makoto yang panik nyuruh Tomoe buat keluar kan. Dia pengen pakai baju dulu tuh, tapi Tomoe nolak. Dan Tomoe bilang dia nggak bisa tidur semalaman karena ya dia nggak sabar buat ya nunggu giliran dia gitu kan, sesuai sama apa yang dia janjikan. Setelah itu Tomoe langsung nerjang Makoto secara agresif gitu kan. Dan ya terjadilah ronde kedua sampai siang hari yang wah, itu pergelutan yang sangat panas gitu kan. Dan iya, yang pas udah selesai gitu kan antara Tomoe dan Makoto, Mio datanglah ke kamar itu sambil masang aura membunuh. Dan ya di situ Mio langsung nyerang Tomoe dan mereka berdua loncat keluar jendela. Habis itu gelut lah untuk memperebutkan posisi pertama sebagai pasangan Makoto. Sedangkan Makoto dia keluar juga sih, tapi ya di situ udah ada beberapa orang juga yang mana ya mereka ngeliatin gelut Tomoe dan Mio sambil mengomentari masakannya Mio. Nah, setelah gelut Tomoe dan Mio itu berakhir tanpa ada pemenangnya ya mereka berdua nyamperin Makoto tuh dan ngerangkul kedua tangan Makoto, Tomoe di kanan, Mio di kiri. Dan itulah awal mula dari kisah pertarungan ranjang Makoto dengan Mio dan Tomoe yang bahkan ya diketahui sama semua penduduk Asora karena ya mereka melakukannya setiap hari gitu kan. Dan ya Tomoe sama Mio nggak bisa nahan suara mereka setiap malam gitu. Jadi mereka selalu mendengar suara desahannya Tomoe dan Mio. Bahkan ya Tomoe dan Mio itu juga nyaranin ke Makoto untuk bikin harem. Karena ya mereka berdua nggak bisa sepenuhnya melayani nafsu duniawi Makoto. Atau simpelnya ya Makoto terlalu perkasa sampai mereka berdua nggak kuat lah. Nah, besoknya Makoto balik tuh ke Shige ya kan, buat memastikan orang-orang dari Kuzunoha nggak ada yang kena charm Tomoki, termasuk ya member piknik Rose Garden yang juga udah menjadi bawahannya Kuzunoha. Tapi ya Kuzunoha di cabang Shige itu ternyata lagi kacau tuh. Dan gak cuma itu, orang-orang Shige juga jadi kacau karena Kuzunoha. Dan habis itu
Makoto itu datanglah ke rumahnya Rembrandt kan dan membahas masalah Shige, Aion dan pasukan revolusi. Yang BTW di sini kubu dibagi jadi 3 ya, yaitu kubu Shige, Aion dan kubu pasukan revolusi. Nah, pasukan revolusi itu pasukan dari Aion tuh yang melakukan pemberontakan, sedangkan kubu Shige adalah kubu yang ingin memerdekakan Shige terbebas dari Aion. Nah, Rembrandt sama Makoto itu ngebahas soal pasukan revolusi yang udah sampai ke ibu kota Aion, tapi mereka dipukul mundur sama Aion, dan Shige juga ya belum bisa turun tangan karena Aion masih memegang kartu as mereka. Tapi Shige itu juga susah buat diserang karena ya ada tentara bayaran yang melindungi Shige, dan buat rencana kemerdekaan Shige, Rembrandt itu udah mikirin rencana itu dengan matang. Habis itu Rembrandt nyuruh Makoto buat datang ke acara makan malam karena ya dia pengen dengar apa yang terjadi di Kanohi atau di Laurel, terutama soal kedua putrinya. Dan Shiv juga udah belajar soal transmisi pikiran yang bikin Makoto mikir kalau itu bakal berguna banget terutama untuk situasi yang lagi terjadi di Shige. Nah, setelah Makoto pergi dari rumahnya Rembrandt, Makoto ngeliat kan berbagai petualang itu berdatangan ke Shige. Yang awalnya Makoto mikir di tengah situasi Shige yang lagi perang kayak gini kok banyak banget yang datang gitu kan. Tapi ya dibalik itu Makoto juga mikir kalau ya mereka bisa dimanfaatin, mulai dari buat menambah pasukan Shige sampai ke penjualan Kuzunoha, karena ya tidak menutup kemungkinan gitu kan kalau mereka pasti membeli produk-produk Kuzunoha. Dan pas lagi jalan itu Makoto sadar nih ada 2 orang yang lagi ngintilin dia, yang kemungkinan 2 orang itu adalah mata-mata dari Aion menurut Makoto. Karena ya Shige adalah kota yang tidak menolak siapapun, makanya ya buat nyusup ke Shige itu ya gampang banget. Dan Makoto tahu di antara semua itu dialah yang jadi target karena menurut informasi yang beredar Makoto adalah orang berpengaruh, gampang didekati, mudah diajak negosiasi dan agak naif. Ya itu benar, tapi jika itu merujuk ke waktu pertama kali Makoto datang ke Isekai. Karena setelah beberapa tahun Makoto di Isekai, ya perlahan-lahan Makoto udah mulai berubah. Apalagi di sini ada Tomoe, ada Ruth, dan ada beberapa orang lagi yang dimana ya mereka mengajari Makoto soal dagang, politik gitu kan. Jadi ya Makoto udah berkembang kalau soal itu. Makanya ya habis itu Makoto jalan lagi tuh dan pura-pura nggak tahu soal 2 orang yang ngintilin dia. Padahal Makoto lagi nuntun mereka ke tempat sepi. Dan pas udah sampai ke tempat sepi, ya benar gitu kan, 2 badut yang ngintilin Makoto keluar tuh. Makoto nanyain kan mereka dari pihak mana, tapi karena nggak ada jawaban, ya udah tanpa ragu Makoto bikin 2 badut itu pingsan. Dan ya tidak ada orang yang melihat, tidak ada barang bukti, tidak ada saksi. Dan oke lah, cukup sampai di sini buat cerita kali ini. Gimana nih Cuk, menurut lo soal cerita kali ini? Bagus atau tidak? Coba tulis di kolom komentar. Kalau lo punya pertanyaan, pendapat, saran, requestan, atau bacotan-bacotan gak penting lo pada lo bisa tulis di dalam kolom komentar. Kalau lo suka sama video kali ini, lo bisa tekan tombol like. Kalau lo gak suka, lo juga boleh dislike. Gue gak maksa lo kok Cuk buat tekan tombol like. Dan jangan lupa buat ngopi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.